Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai support system. Mulai dari apa itu support system, dukungan seperti apa yang diberikan oleh seorang support system, dampak positif apa yang kita rasakan apabila kita memiliki seorang support system, dan tentunya tips bagaimana cara menjadi seorang support system yang baik untuk orang terkasih. Sekarang kita mulai masuk ke informasi yang pertama, yaitu pengertian dari support system. Apa sih support system itu? Support system merupakan suatu dukungan dari orang-orang seperti teman, sahabat, atau keluarga yang dipercaya dan dapat membantu melewati masa-masa sulit. Yang kedua, bentuk dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh seorang support system itu? House membedakan 4 aspek social support, yaitu pertama, dukungan emosional. Dukungan ini mencangkup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai, dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti memberikan perhatian atau afeksi, serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. Yang kedua, penghargaan. Dukungan ini terjadi melalui ungkapan hormat positif untuk orang tersebut, dorongan untuk maju, dan perbandingan positif orang tersebut dengan orang lain. Pemberian dukungan ini membantu individu untuk melihat segi-segi positif yang ada dalam dirinya dibandingkan dengan keadaan orang lain, yang berfungsi untuk menambah penghargaan diri, membentuk kepercayaan diri, serta merasa dihargai dan berguna saat individu mengalami tekanan. Yang ketiga yaitu dukungan instrumental. Dukungan ini meliputi bantuan secara langsung sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seseorang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, dukungan informatif. Dukungan informatif ini mencakup pemberian nasihat, petunjuk, saran, atau umpan balik yang diperoleh dari orang lain, sehingga individu dapat membatasi masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, dengan mempunyai seorang support system, secara tidak langsung dapat membantu kita menjaga kesehatan kita loh, apalagi kesehatan mental. Nah, dampak positif apalagi sih yang dapat kita rasakan apabila kita memiliki seorang support system? Yang pertama, kehadiran support system dapat membuat kita merasa nyaman. Hal pertama pentingnya mempunyai support system untuk kesehatan mental adalah karena keberadaan mereka bisa membuat kita merasa lebih nyaman. Cukup dengan sedikit berbagi cerita bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, mereka dapat mempengaruhi perilaku kita dalam membuat keputusan. Masalah yang sedang kita alami bisa mempengaruhi apa saja yang akan dilakukan nantinya. Agar tidak melakukan sesuatu yang gegabah dan membuat kita menyesal, cobalah untuk sekedar bercerita serta minta saran pada orang terdekat kita. Yang ketiga, seorang support system dapat membantu kita dalam meminimalisir rasa stres. Yang keempat, mereka dapat membantu kita untuk meningkatkan motivasi kita. Bukan hal yang tidak mungkin ketika berhadapan dengan suatu masalah bisa membuat kita jadi merasa malas sampai kehilangan motivasi atau demotivasi. Dengan begitu, pentingnya kehadiran support system adalah mereka dapat memberikan dukungan sehingga kita kembali termotivasi untuk melakukan hal yang memang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kehadiran support system dapat membantu kita menjadi pribadi yang tangguh. Nah, berikut tips yang dapat saya berikan apabila kalian ingin menjadi seorang support system yang baik untuk orang-orang yang kalian sayangi. Yang pertama, usahakan agar tetap terhubung. Aksi kecil seperti menelpon dan menjawab telepon dari orang terdekat itu dapat memperkuat ikatan kita. Dan yang kedua, dengarkan cerita orang lain dan jangan dijudge. Kebanyakan orang malas bercerita karena mereka takut bahwa masalah yang mereka hadapi akan dinilai sebelah mata. Yang ketiga, jangan suka membandingkan masalah. Bandingkan masalah kita dengan narasi bahwa masalah yang mereka hadapi bukanlah masalah besar, adalah hal yang harus kita hindari. Hal yang paling mereka butuhkan adalah dukungan emosional, bahwa apa yang mereka rasakan itu valid. Yang ketiga, berbagilah saat orang terdekat mencapai sesuatu. Jangan merasa tersaingi, karena hubungan bukanlah suatu kompetisi. Maka usahakanlah untuk selalu mendukung satu sama lain. Yang kelima, jangan terlalu membebani teman dan keluarga dengan berbagai permintaan yang akan membuat mereka repot.
Jadi, mintalah pertolongan saat kalian benar-benar membutuhkannya. Yang keenam, hargai teman dan keluarga dengan sesekali meluangkan waktu atau pikiran bahwa pentingnya mereka bagi kita. Menghargai satu sama lain bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti memberikan kata-kata serta dukungan positif yang tulus, memberikan ruang kepada seseorang untuk menentukan keputusan terbaik bagi dirinya, memberikan saran yang baik tanpa ada niatan menggurui, dan sebagainya. Yang keenam, selalu bersedia saat keluarga dan teman membutuhkan dukungan. Dan yang terakhir, kenali dan sayangi diri sendiri terlebih dahulu. Ada baiknya sebelum kita menyanggupi untuk mendengarkan masalah orang lain, kita memberikan diri sendiri waktu untuk mencerna apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak. Menjadi baik untuk orang-orang lain merupakan hal yang penting, tetapi menyayangi dan mengenal diri sendiri merupakan hal nomor satu yang harus kita lakukan. Seperti itu, tips bagaimana cara menjadi seorang support system yang baik untuk orang terkasih. Dengan begini, semua informasi yang saya punya mengenai support system telah saya sampaikan. Semoga setelah menonton ini, kalian dapat menghargai orang-orang terdekat kalian lebih baik lagi, dan kalian juga bisa belajar bagaimana cara menjadi seorang support system yang baik untuk orang-orang yang kalian sayangi. Karena percayalah, kehadiran kalian itu berharga untuk orang lain, sehingga perlakukanlah mereka sebaik mungkin yang dapat kalian berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.